cerita aja panjang, nanti kalau kurang-kurang Mas tanya ya. Baik. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah, ini adalah Ramadan pertama di Kairo, di Mesir, bersama dengan anak-anak. Walaupun tidak lengkap, karena suami saya sama Sulaiman masih ada di Indonesia. Nanti mereka tanggal 7 Maret ini baru menuju ke Mesir. Jadi ini Ramadan pertama yang tidak lengkap keluarganya. Saya hanya bersama dengan 3 orang anak, dengan Maryam, Khadijah, Ibrahim. Dan alhamdulillah, masya Allah luar biasa, Ramadan yang ada di Mesir ini luar biasa. Yang pertama adalah meriah ya. Kalau di Mesir ini Ramadan itu lebih meriah dibandingkan Idul Fitri. Jadi hiasan di mana-mana, balon-balon ataupun umbul-umbul itu ada di sepanjang jalan, di rumah-rumah orang, bahkan di kelas-kelas di kampus gitu ya. Mereka sangat gemar untuk menghiasi tempat-tempat dengan berbagai macam umbul-umbul, lampu-lampu, kemudian gambar-gambar Ramadan gitu. Nah itu pertama meriah secara look-nya itu meriah. Kemudian yang kedua, Ramadan di Mesir ini meriah karena terlalu banyak orang sedekah makanan. Jadi tidak ada istilah orang kelaparan. Jangan khawatir kalau kita berada di luar, semua orang bagi-bagi makanan. Bahkan sebagian orang bingung mau kasih sedekahnya kemana, saking yang menerimanya sudah nggak bisa nerima lagi gitu. Saking terlalu banyak, maksudnya terlalu banyak orang yang sedekah, sehingga kadang-kadang orang yang sedekah ini justru minta tolong kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia, tolong dong ada nggak yang mau terima sedekah saya makanan buka puasa, karena rata-rata semua orang tuh udah dapat makanan buka puasa seperti itu. Jadi dermawannya orang Mesir ini ketika Ramadan itu meningkat berkali-kali lipat. Mereka menabung 1 tahun untuk bisa kasih makanan buka puasa gratis kepada orang-orang. Beberapa restoran di sore hari menjelang maghrib mereka memberikan gratis makanan buka puasa ke orang-orang gitu. Termasuk di Masjid Azhar. Di Masjid Azhar itu setiap hari selalu makanannya enak-enak dan diberikan gratis untuk orang-orang asing ya, para teman-teman asing gitu. Jadi secara kedermawanan berkali-kali lipat. Bahkan ada juga dermawan yang mengatakan, siapa mahasiswa-mahasiswa yang kekurangan uang gitu, yang kesulitan uang, yang ada hutang, sini saya lunasin gitu, sini saya bantu. Siapa yang lagi kesulitan finansial, datang ke rumah saya bantu. Juga termasuk di rumah-rumah orang-orang berharta ya, itu setiap hari ada makanan buka puasa untuk sekian ratus orang gitu. Jadi secara kedermawanan di Mesir itu terasa lebih dahsyat ya yang saya rasakan. Ketiga dari sholat ya, sholat tarawih. Sholat tarawih bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di rumah. Banyak juga perempuan-perempuan yang melakukannya di rumah. Tapi kalau di masjid-masjid besar kayak kemarin saya sholat tarawihnya itu di Masjid Azhar sama anak-anak. Itu menarik karena mereka itu sholat, imamnya sholat totalnya 23 rakaat. Tapi mereka berhenti sebentar di 8 rakaat. Jadi 8 rakaat itu setelah itu ada ceramah sedikit. Nah 8 rakaat biasanya sebagian besar orang memilih pulang. Jadi setelah sholat 8 rakaat, karena kan memang boleh ya sholat 8 rakaat ya. Jadi ketika sholat tarawih sudah 8 rakaat, sebagian orang pulang sehingga tersisa di masjid cuma setengah aja untuk melanjutkan bacaan atau melanjutkan sholat tarawih sampai akhir bersama dengan imam. Jadi menarik karena ini saya tidak pernah temukan di Indonesia. Biasa di Indonesia ya kita sholat sama imam sampai selesai. Tapi di Mesir ini ketika sudah 8 rakaat selesai tarawihnya, mereka memilih pulang, sebagian besar pulang untuk melanjutkan sholat di rumahnya gitu. Kemudian perbedaannya lagi di Mesir ini sepanjang Ramadan suasana hidup di malam hari. Orang-orang Mesir tidak tidur di malam hari. Jadi mereka tidak tidur di malam hari, mereka menghabiskan sepanjang malam untuk ibadah. Mereka biasanya tidur nanti di pagi hari, ataupun kalau misalnya sekolah ataupun kerja, biasanya pulang jam 12 siang, jam 1 siang gitu, mereka tidur sampai maghrib gitu. Jadi malam hari adalah malam yang hidup ya, tidak seperti orang Indonesia yang kita juga tidur di malam hari. Mereka punya kebiasaan yang tidak tidur di malam hari. Untuk urusan kuliah sendiri, itu kuliahnya hanya di Ramadan ini saya masuk jam 9 pagi, kemudian pulang kuliah jam setengah 12 siang.
biasanya kuliah hari-hari normal itu jam setengah 9 pagi sampai jam 3 sore. Tapi Ramadan ini kuliahnya cuma 3,5 jam aja gitu, karena orang biasanya siangnya tidur. Itu sih beberapa perbedaan yang saya rasakan selama di Mesir. Dan anak-anak alhamdulillah semuanya enjoy, semuanya senang. Tiap hari kita sibuk dengan Quran. Oh ya, kalau di Mesir ini memang karena pusatnya penghafal Quran ya. Jadi ketika kita mendengarkan bacaan imam itu, bacanya fasih, 1 hari 1 juz dalam tarawih itu ya. Dan kemudian dengan berbagai macam jenis bacaan ya, dengan berbagai macam qiraat, itu yang buat menyenangkan sih untuk ibadah di sini gitu. Itu ya kira-kira perbedaan antara atau sesuatu yang menarik di Mesir selama bulan suci Ramadan. Baik, Ustazah, artinya dengan begitu banyaknya orang yang berlomba-lomba untuk memberikan Nggak dengar, Mas? Kenapa? artinya dengan begitu banyaknya orang-orang yang berlomba-lomba untuk memberikan makanan buka puasa, artinya tidak ada orang-orang yang berburu takjil begitu ya, Ustazah? Seperti di Indonesia begitu? Nggak ada orang kelaparan. Nggak ada Oke. orang yang berburu Jadi takjil? iya, kalau di Indonesia kan kayaknya ada bazar-bazar, kemudian jualan-jualan makanan gitu ya. Iya. Kalau di Indonesia tuh kayak gitu. Kalau di sini tuh lebih ke orang lebih sedekah sih sebenarnya. Jadi orang tuh memberikan makanan buka puasa di jalan-jalan gitu. Jadi kalau di Indonesia banyak bazar-bazar kan, banyak biasanya kan jual-jual makanan takjil-takjil di tepi-tepi jalan gitu kan. Iya. Nah kalau di sini tuh orang-orang bagi-bagi makanan seperti itu. Itu sih yang saya nggak temukan di negara lain ya, kecuali di Mesir. Semua orang berlomba-lomba di jalan-jalan, di rumah-rumah, di masjid-masjid, itu memberikan makanan sedekah ya untuk orang berbuka puasa. Seperti yang kita tahu, kata Rasulullah, kalau kita memberikan makanan orang buka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala puasa dari orang tersebut gitu. Jadi ya semua orang menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan sodakoh besar-besaran untuk mereka, seperti itu. Nah kalau untuk anak-anak saya sendiri, karena mereka sudah gede-gede ya, Maryam sudah 10 tahun, Khadijah 9 tahun, Ibrahim sudah 7 tahun, jadi mereka puasa full. Tapi yang menarik perbedaannya kalau di Mesir ini memang anak-anak tuh lebih di Mesir tuh anak-anak lebih dibebaskan ya. Seperti urusannya pakai jilbab, orang-orang Arab Mesir ini mengatakan nggak apa-apa, anak-anak belum balik, jadi nggak apa-apa, nggak usah pakai jilbab. Anak-anak belum puasa juga nggak apa-apa gitu. Seperti di Ibrahim kan kelas 1 SD, di kelasnya hanya dia sendiri yang puasa gitu, yang teman-teman lainnya nggak puasa gitu. Jadi kalau secara ibadah untuk anak-anak kayaknya Indonesia lebih ketat gitu ya. Karena kalau di Mesir ini mereka menganggap oh ini anak-anak ya udah masih santai seperti itu. Kalau di Indonesia kan kita lihat dari kecil memang udah ketat pakai jilbab untuk sebagian orang gitu kan. Dari kecil udah puasa full sampai sore gitu. Kalau di sini sih anak-anak lebih dibebaskan seperti itu. Baik. Kalau Ustazah sendiri dan anak-anak untuk makanan sahur, adakah memang mempersiapkan menu-menu Indonesia atau makanan Mesir Iya, aja? betul. Betul, di Mesir ini jangan khawatir kita akan homesick, kita nggak insya Allah ya, insya Allah kita akan merasa seperti rumah sendiri, seperti Indonesia aja. Di Mesir ini ada 15.000 orang Indonesia. Sebagian besar orang itu saling jualan satu sama lain ya. Jadi mau nyari bakso, mau nyari apa lumpia, mau nyari takjil apapun, itu semuanya ada di Mesir, seperti itu. Untuk kami sendiri memang tak terasa ya sudah setengah tahun lebih ya kami tinggal di Mesir, dan memang semuanya pakai catering Indonesia. Jadi kami tiap hari makan makanan Indonesia. Paling anak-anak kalau misalnya lagi pengen beli shawarma gitu atau kebab gitu, paling itu aja sih. Dan untuk makanan Mesir sama lidah Indonesia nggak beda sih. Di Mesir tetap ada nasi, tetap ada daging-dagingan. Jadi secara makanan nggak terlalu beda. Dan untuk kami sendiri di rumah masih catering makan makanan Indonesia. Jadi kenapa anak-anak nggak terlalu culture shock? Pertama karena memang orang Indonesia banyak banget, mau makanan apa aja Indonesia ada. Kami catering juga masih catering Indonesia. Dan di Mesir ini kan, di Indonesia saya ada pesantren, di Mesir juga ada pesantren yang sama gitu. Jadi satu gedung ini itu ada kakak-kakak pesantrennya juga, kakak-kakak santrinya juga. Jadi tiap hari di rumah ini ramai dengan kakak-kakak santri. Jadi kalau kami nggak tarawih di masjid, ya tarawih di rumah, karena di rumah kan ada aula juga untuk tempat ngaji kakak-kakaknya gitu. Nah, yang saya rasain banget perbedaan yang cukup signifikan ya antara Indonesia dan
Mesir ini adalah gaya belajar sih. Ya. Memang Mesir ini adalah surga bagi para penuntut ilmu. Uh, karena lingkungannya lingkungan belajar gitu, dan lingkungannya tuh lingkungan Quran ya. Jadi anak-anak tuh setiap hari jadwal mereka ya, yang menarik juga nih, salah satu yang menarik di Mesir, Mesir selalu hidup di malam hari, jadi ya kehidupan malam gitu. Jadi seperti anak-anak mereka di Ramadan ini, mereka pulang sekolah mereka harus ngaji 2 jam, terus mereka bimbel juga 2 jam, habis itu buka tarawih, habis itu berkuda. Jadi berkudanya jam 9 malam gitu. Atau misalnya main bolanya jam 9 malam, atau gimnastiknya jam 9 malam. Karena kan hidup ya, maksudnya ramai sampai pagi gitu. Jadi anak-anak masih tetap beraktivitas seperti itu. Yang saya syukuri tinggal di Mesir ini adalah tadi saya katakan lingkungan belajar yang kuat ya, termasuk Quran. Jadi karena semua orang menghafalkan Quran, sebagian besar orang, jadi Quran itu menjadi satu hal yang sebagai sesuatu harian yang nggak bisa ditinggalin gitu. Jadi kayak anak-anak saya sekarang, walaupun di Indonesia sudah ngafalin Quran, tapi ketika di Mesir ini karena mereka lihat semua orang ngafalin Quran, jadi mereka menganggap ngafalin Quran itu sesuatu yang memang harus dilakukan gitu. Saking semua orang melakukannya. Quran terdengar di mana-mana, bahkan supir-supir taksi hafal Quran. Jadi mereka kadang-kadang ya pasti selalu dengerin mortal ayat Quran ya di mobilnya, tapi juga kadang-kadang ayo sambungin ayat saya gitu. Tukang taksinya suka kayak gitu. Terus tukang-tukang jaga-jaga toko atau di publik ya, tempat-tempat publik itu juga semua orang, sebagian besar orang tuh Quran di mana-mana. Jadi kalau anak-anaknya mau deket banget dengan Quran, saya pikir Mesir tuh salah satu tempat yang vibes-nya tuh vibes Quran, vibes-nya tuh vibes belajar gitu. Itu yang menyebabkan kalau orang tanya, oke, kapan mau pulang ke Indonesia? Saya suka sih di Mesir gitu. Jadi memudahkan untuk terus belajar seperti itu.